Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada waktu dan ada peluang untuk bercerita lagi tentang rahasia mencari jati diri. Mungkin ada beberapa teman-teman yang banyak mencari tentang jati diri, mengenal jati diri, hakikat kehidupan, mencari guru sejati dan segala macam. Baik, saya akan bercerita dari pengalaman saya sudah cukup lama ya. Hampir 24 tahun dunia saya mencari hal-hal seperti itu, dan dalam perjalanan baik itu syariat, thariqah, hakikat, makrifat, tasawufnya, hikmahnya dan segala macam dari secara ilmiah, alamiah maupun ilahiyah, ada hal-hal yang sangat substansi sekali. Gini teman-teman, artinya apa? Apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, itu ada indikator bagaimana kita memulai kehidupan ini. Bagaimana kita memulai mencari hakikat jati diri. Bagaimana kita memulai mencari guru sejati. Ada kunci yang harus kita pegang, yaitu tentang kalimat. Yang kemarin saya sudah ceritakan di hashtag yang kedua, itu tentang kalimat. Sekarang pada hashtag yang ketiga saya perdalam apa itu kalimat. Sedikit saya perdalam. bahwa di dalam Al-Qur'an itu di surat Ibrahim itu surat ke-14 ya. Ayatnya itu di 24 dan 25, di situ menceritakan tentang kalimat yang baik. Terus di ayat ke-26 tuh bercerita tentang kalimat yang tidak baik. Baik, saya kepada intinya saja. Dalam kehidupan, kalimat itu memegang peran penting sekali. Mari kita buktikan. Ibadah, sholat, kalimat. Orang menikah pakai kalimat. Dikatakan sah kalau sudah ada ijab kabul. Semua kalimat. Atau mungkin ada agama lain yang pakai mantra, pakai doa. Semua kalimat. Kalau mantranya jelek, berarti perilakunya jadi jelek. Mungkin dunia sesuatu profesi apa, Anda mungkin sudah tahu maksud saya. Orang-orang yang punya profesi bagus, menerangi orang, mencerai orang, pasti kalimatnya baik. Nah, kalimatnya ada dua indikasi. Kalimat secara lisan, secara dohir, dan kalimat secara batin. Kalau kita ngomongnya jelek, kita tidak akan pernah ketemu yang namanya guru sejati atau menemukan jati diri. Belajar kemana aja, gak akan pernah ketemu. Karena kalimat yang jelek itu akan menghancurkan dimensi-dimensi kebaikan. Atau mungkin kalimat kita baik dengan orang lain, santun dan segala macam, tapi hati kita penuh mengumpat. Dalam hati kita mengumpat, penuh kebencian dan dendam, Anda gak akan pernah ketemu. Karena kebencian di dalam diri, pengumpatan di dalam diri, di batin, sama saja juga kalimat. Baik itu secara sir maupun secara lisan atau dohir. Nah, ini yang harus kita persiapkan sebelum kita benar-benar belajar tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati, pembersihan pikiran, pembersihan perilaku, gitu. Untuk menemukan jati diri. Siapa sih sebenarnya kita ini sebenarnya? Apa tugas kita dalam kehidupan ini? Betulkah kita sudah pada jalan yang benar? Itu ada kunci. Jangan dirusak dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, kalimat-kalimat yang tidak baik, baik secara lisan maupun secara batin, akan menghancurkan semua dimensi kebaikan. Tapi kalau kalimat kita baik, secara lisan baik, hati kita memang tulus baik, ini akan menghancurkan kesombongan, akan menghancurkan ria, akan menghancurkan iri dengki, itu akan hancur semua. Karena hati dan pikiran kita, hati dan ucapan kita sama, penuh kebaikan, tulus dalam menjalani kehidupan ini. Anda perhatikan betul-betul. Anda punya semangat, motivasi, kalimat. Anda menanamkan mutu-mutu atau menanamkan visi-visi, kalimat. Jadi betapa pentingnya kalimat. Orang yang mempunyai profesi kejahatan, kalimat juga. Orang yang mempunyai profesi kebaikan, kalimat juga.
Betapa pentingnya kita merangkai kalimat untuk menjadi apa yang kita inginkan. Contoh, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya apa? Di sini kita punya kesadaran pikiran bahwa kita ini sedang bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita paham kalimat ini, otomatis perilaku kita akan penuh kasih sayang. Kalau kita sudah menyatakan, kalau kita sudah bersaksi, kita menyatakan, bahkan kita sudah berulang kali bahwa kita bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kalau kita mau memahami, ya artinya kalau kita bersama orang yang bersama Allah yang Maha penuh kasih sayang, ya kita punya sifat kasih sayang. Kita punya teman orang yang punya sifat kasih sayang, ya kita akan menjadi orang yang penuh kasih sayang. Kita punya teman yang sukanya mengumpat, lama-lama ikut mengumpat kita. Nah, kita sendiri yang merusak diri kita, atau kita sendiri yang memperbaiki diri kita. Jangan berharap orang lain memperbaiki Anda, hanya Anda yang bisa memperbaiki diri. Tapi sadari kalimat ini. Tanpa memahami sebuah kesadaran kalimat, baik secara lisan maupun secara batin, ya percuma kita mencari guru sejati atau jati diri. Karena akan hancur. Itu pengalaman saya, teman-teman. Artinya apa? Kita harus menstabilu betul tentang kalimat. Wes opo wae kalimatnya kudu apik. Apa saja kalimatnya harus baik. Kalau bisa, jangan langsung diungkapkan kalau kita masih sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik dalam merespon sebuah pendapat atau merespon keadaan. Jangan reaktif lah, intinya begitu. Dengarkan dulu, rasakan dulu, terus kita ucapkan dengan kalimat yang baik. Barangkali kita sering mendengar pendapat teman kita tidak setuju. Langsung kita merespon dengan reaktif sehingga kalimat kita menyakitkan orang itu. Itu sama. Kurang bermanfaat. Kalau bisa setiap kalimat yang kita sampaikan itu membawa dampak kebaikan. Gitu. Itu dari pengalaman saya tentunya ya. Jadi coba silakan Anda telusuri, Anda pahami betul betapa pentingnya menjaga kalimat, baik secara lisan maupun secara batin. Apakah kalimat itu harus halus seperti orang Jawa inje? Oh, enggak begitu. Mungkin yang di luar Jawa atau di suku lain dengan nada yang tinggi enggak masalah karena memang biasa. Mungkin di Sulawesi atau Sumatera nadanya cukup keras, bukan berarti jelek. Yang saya maksud baik dan jelek ini adalah substansinya, arti dari kalimat itu. Nada tidak mempengaruhi. Nadanya keras juga nggak masalah, yang penting kalimatnya positif, bukan negatif. Nadanya halus, tapi kalau kalimat jelek, contoh kita mengumpat walaupun nada kita pelan, ya sama saja. Akan merusak hati. Nah kalau hatinya rusak, hatinya kotor, ya jelas kita nggak akan pernah ketemu yang namanya diri yang sejati atau jati diri. Bagaimana mungkin kita bisa ketemu guru sejati kalau diri kita rusak, diri kita kotor? Itu dari kalimat yang paling sederhana. Kita nggak usah sulit-sulit dulu dalam mencari jati diri. Hal-hal kecil dulu kita pelajari. Apapun kalimat. Begitu. Jadi cobalah untuk menelusuri lagi. Kalau bagi Anda yang beragama Islam, buka di surat Ibrahim ayat 24, 25, dan 26. Itu sangat penting sekali. Jadi 5 komponen dari pengenal jati diri, yaitu pikiran, jiwa atau nafsu, hati, ruh, dan jasad. Jasad ini termasuk panca indera. 5 komponen ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kalimat. Kalau pikiran kita jelek, nafsu kita menjadi amarah, hati kita menjadi kotor, kalimat itu pasti jelek. Nah, bagaimana untuk menghancurkan itu semua? Kita bikin kalimat yang baik dari hati yang paling tulus. Kalau kalimat kita baik, kita berusaha dengan kalimat kasih sayang, kalimat Rahman Rahim, kalimat penuh ketulusan, otomatis pikiran juga terkendali menjadi lebih baik. Ya nanti akan terus kita akan gali tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran universal.
Kita gali juga tentang jiwa amarah, lawamah, supiyah, mutmainnah, jiwa rodiyah, jiwa mardiyah, sampai ke jiwa insan kamil. 7 tingkatan. Kita akan gali juga hati. 7 titik latifah. Lapisan hati. Kita gali juga tentang ruh, dan kita gali tentang habit, panca indera, dan jasad. Akan ketemu tentu. Tapi semua kuncinya di kalimat. Nah, di saat kita belajar pikiran, belajar hati, belajar jiwa, tapi kalau kalimat kita rusak terus, kalimat kita nggak bagus, percuma, tidak akan pernah ketemu. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada kunci yang harus kita pegang, yaitu kalimat. Jangan sekali-kali mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Jangan sekali-kali mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Jadi begitu Anda menanamkan, siap dengan kendaraan kalimat yang baik, kalimat yang menyenangkan, kalimat yang penuh ketulusan, kalimat yang penuh kasih sayang, dalam mencari jati diri, insya Allah Anda akan ketemu. Tapi kalau kalimatnya Anda tidak tertata, kalimat Anda tidak terjaga, baik secara lisan maupun hati, mencari jati diri kemanapun tidak akan pernah ketemu. Itu pengalaman saya. Itu barangkali bermanfaat cerita saya ini, karena memang semua kuncinya adalah di kalimat. Tanpa kalimat, dunia ini dalam kegelapan. Dalam kalimat tidak ada ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada kalimat, tidak ada perubahan. Oleh sebab itu, adanya kalimat, ada perubahan. Adanya kalimat, adanya ilmu pengetahuan. Adanya kalimat, adanya kesadaran. Adanya kalimat, adanya peningkatan kualitas hidup. Betapa pentingnya memahami sebuah kalimat. Arti, makna, dampak, tujuan, manfaat. Ini harus kita pahami teman-teman. Lalu kita masuk mempelajari lebih dalam. Bagaimana Anda yang sudah belajar ilmu-ilmu tentang mengenal jati diri, ilmu tasawuf, segala macam, yang sudah terlanjur dalam mempelajari, ya kembali, kalimat Anda bagaimana? Setara lagi, kalimat yang baik. Insya Allah Anda akan ketemu jati diri Anda. Jadi insya Allah saya berdoa semoga para pencari jati diri, para pencari guru sejati, para pencari kebenaran, mulai dengan menata kalimat Anda, suatu saat Anda akan ketemu siapa diri Anda dan hidup Anda untuk apa. Saya kira itu dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.